billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda, ustadz ustazah, siswa-siswi Nur Hikmah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat-nikmatnya lah hingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan dan juga rutinitas harian kita lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat dengan judul Ancaman Media Sosial di bulan suci Ramadan ini. Seperti kita ketahui bersama, puasa ialah ibadah yang menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, ataupun perbuatan buruk lainnya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang perlu kita jaga dalam ibadah puasa ini adalah menjaga lisan kita. Pepatah ulama mengatakan di dalam kitab Mahfuzat, salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, artinya keselamatan manusia berada pada lisannya. Kita bisa melihat sekitar kita betapa banyak hanya karena lisan timbullah pertumpah darahan, timbullah perselisihan, timbullah pertengkaran dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya, esensialnya lisan untuk kita jaga, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Menjaga lisan ialah bukan sekedar amaliyah yang kita lakukan dalam dunia nyata saja, namun lisan juga perlu kita jaga dalam interaksi dunia maya kita, khususnya di dalam bermedia sosial. Gadget dan laptop menjadi komunikasi harian kita yang mau tidak mau kita gunakan, suka dan tidak suka, kita gunakan dalam keseharian kita, khususnya di masa pandemi corona ini. Kita sebut saja seperti WhatsApp, Facebook, Line, Instagram, Telegram, dan media sosial lainnya kita gunakan dalam interaksi dunia maya kita. Maka perlulah kita jaga komunikasi lisan kita di bermedia sosial kita. Marilah kita kembali merefleksikan diri kita. Apakah sudah benar chat, inbox, audio, call, share, chat, komen yang kita lakukan dalam media sosial kita? Apakah komen kita menyinggung perasaan saudara kita? Apakah inbox kita, share kita menyakiti saudara kita ataupun membuat kegaduhan atau menyebarkan hoax dan berita-berita negatif lainnya? Apakah kita ingin mendapatkan pahala kita, melainkan hanya haus dan lapar, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tabrani, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi alju wal atosh, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun yang didapatkannya hanyalah lapar dan haus. Ayah bunda, ustadz ustazah, siswa-siswi Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seharusnya kita bersikap agar lisan kita senantiasa terjaga, khususnya di bulan Ramadan ini? Yang pertama, hendaklah kita berkata yang benar, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar, jujur, tidak dusta, tidak bersumpah palsu. Berkata yang benar.
Apa ganjarannya bagi kita yang berkata benar? Bagian dari menjaga lisan kita, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang agung. Maka marilah kita merefleksikan diri kita untuk berkata benar. Dan kemudian yang kedua, tinggalkanlah majelis bila majelis itu membicarakan hal-hal yang buruk, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, barang siapa bagi kamu melihat orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengganti topik pembicaraan yang lainnya. Tentu majelis ini bukan hanya dalam majelis memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, begitupun majelis-majelis yang buruk agar kita tinggalkan. Khususnya dalam bermedia sosial, kita tergabung dalam grup alumni SD, alumni SMP, grup komplek, dan grup-grup lainnya. Bila di grup itu membicarakan hal-hal buruk, ghibah, perkataan dusta, dan hal-hal negatif, left, kita tinggalkan grup tersebut dan kita mencari grup yang membahas hal-hal positif, hal-hal ketenangan, damai, dan perkataan-perkataan yang bijak lainnya. Di sini juga Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung temannya, maka lihatlah kamu kepada siapa dia berteman. Maka di sini penting, esensial teman, pentingnya sebuah teman agar kita dapat diajak kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang tenang, nyaman, hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Kemudian yang ketiga adalah diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang benar, yang baik, dan diamlah bila sekiranya perkataan itu tidak penting. Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar lisan kita terjaga, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah berkata benar. Yang kedua, meninggalkan majelis bila majelis itu membicarakan hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, kita diam bila tidak ada sesuatu yang penting untuk kita sampaikan. Ayah bunda, Ustadz Ustazah, siswa-siswi Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Bila mendapatkan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila mendapatkan kesalahan itu dari saya pribadi. Wabil taufiq wal hidayah, al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.